Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, bersama saya, Dr. Yelviana, SHMH, akan bersama Anda di kelas Metode Penelitian Hukum. Baik, kita sampai kepada pertemuan yang ketiga tentang masalah atau isu hukum, ya nak ya. Nah, sebentar Ibu saya rekam ini bahan. Oke, sudah nampak ya? Baik. Masalah atau isu hukum dalam penelitian hukum doktrinal, ya. Harapan pencapaian pembelajaran dalam sesi ini ataupun dalam perkuliahan di pertemuan ketiga ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang ilmu hukum, masalah atau isu hukum dalam normatif hukum, masalah atau isu hukum dalam teori hukum, masalah atau isu hukum dalam filsafat hukum. Kemudian pengertian ilmu hukum, ya, pengertian ilmu hukum saya batasi hanya beberapa sarjana, yaitu sarjana Geddes dan Van Hopper, mengatakan ilmu hukum itu adalah suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur, kekuasaan, norma-norma, dan hak dan kewajiban. Ya, ilmu hukum bersifat perspektif, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum atau validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai konsekuensinya, preskriptifnya ilmu hukum bersifat terapan, artinya menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Geddes dan Van Haken membagi ilmu hukum dalam 3 lapisan, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ya. Selanjutnya, dogmatik hukum. Ya, dogmatik hukum ini mendefinisikan dogmatik hukum ini sebagai memaparkan, menganalisa, mensistematisasi, dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif, ya, hukum yang berlaku di masa ini, yang saat ini kita pakai. Lalu menurut sarjana M. Van Hopper, dogmatik hukum adalah cabang ilmu hukum yang memaparkan dan sistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari sudut pandang normatif. Kegiatan ilmiah dogmatik hukum mencakup kegiatan menginventarisasi, menginterpretasi, sistemasi, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, interpretasi aturan hukum, ya. Interpretasi aturan hukum ini merupakan menemukan makna dari aturan hukum itu. Artinya mendistilisasi atau menarik keluar dan menampilkannya ke permukaan kaedah hukum atau makna hukum yang tercantum dan atau yang tersembunyi di dalam aturan hukum yang bersangkutan, ya. Dan selanjutnya, interpretasi secara hermeneutikal atau dilakukan dengan jalan berdasarkan pemahaman tata bahasa atau
atau dalam gramatikal, yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimat kalimatnya. Aturan hukum tersebut dipahami oleh konteks latar belakang sejarah pembentukannya yang menentukan isi aturan hukum positif itu, ya, untuk menentukan rasio logisnya atau serta dalam konteks hubungannya dengan aturan-aturan hukum positif yang lainnya, ya. Dan selanjutnya tentang teori hukum, ya. Tentang teori hukum ini Burgess ada dua jenis teori hukum, yaitu teori hukum yang lebih awal keberadaannya disebut dengan teori empirik, ya. Teori empirik dan teori hukum yang muncul kemudian disebut teori kontemplatif. Nah, Anda bisa pahami ini, ya, tentang teori hukum. Lalu tentang filsafat hukum, ya. Filsafat hukum adalah induk dari segala disiplin ilmu sebenarnya, ya. Disiplin juridik, karena filsafat hukum ini membahas masalah yang paling mendasar yang timbul dalam hukum, ya. Nah, teori tentang filsafat hukum ini yaitu salah satu sarjana memaparkan, yaitu Theo Hughes-Berg mendefinisikan filsafat hukum sebagai pengetahuan metodis dan sistematis yang melalui jalan refleksi dengan hendak menangkap makna yang hakiki dari hukum tersebut, yaitu makna yang sebenar-benarnya tentang hukum, ya. Nah, filsafat hukum ini objeknya landasan dan batasan kaidah hukum, tujuannya teoretikal, perspektifnya internal, teori kebenaran, teori pragmatik, ya, proposisi, dan selanjutnya, ya, masuk kita kepada masalah atau isu hukum dogmatik. Apa itu masalah atau isu hukum dogmatik? Saya batasi saja. Penelitian hukum selalu dimulai dengan identifikasi masalah atau isu hukum. Identifikasi masalah atau isu hukum berfungsi menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian hukum yang dilakukan, ya. Nah, jadi masalah itu adalah penelitian hukum melalui yang dimulai dengan identifikasi, ya, atau mengidentifikasi masalah atau isu hukum yang bertujuan menentukan atau mencapai suatu kebenaran dalam penelitian hukum. Itu masalah makro atau masalah hukum makro berkenaan dengan masyarakat. Nah, ini masuk kepada isu tadi yang berada pada isu hukum tersebut. Masalah mikro berkenaan dengan hubungan antara subjek hukum yang menyelesaikannya dilakukan dengan penemuan hukum dan penerapan hukum secara kontekstual dengan mengacu tujuan yang mau dicapai dengan aturan hukum yang bersangkutan dalam kerangka tujuan hukum pada umumnya. Selanjutnya, masalah hukum dalam teori hukum, ya. Penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum atau masalah hukum mengenai ketentuan hukum yang dilakukan yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, sementara penelitian pada tataran teori hukum dalam masalah hukum harus mengandung konsep hukum. Ya. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasi dalam kerangka
berjalannya aktivitas hukum bermasyarakat secara tertib. Selanjutnya, konsep-konsep hukum yang telah dikenal luas oleh masyarakat, misalnya badan hukum, kadaluarsa, kekuasaan, kewenangan, kepailitan, dan selanjutnya. Perbedaan teori hukum dan dogmatik hukum. Di antaranya adalah orientasi dogmatik hukum adalah hukum positif, peraturan yang berlaku yang sifatnya tertentu secara rasio. Ya, rasiologi, sementara teori hukum merupakan meta teori dogmatik hukum untuk dapat menganalisa, menginterpretasi dan menerapkan norma atau kaidah hukum yang positif, maka hal itu dapat tergantung pada penguasaan konsep-konsep yang digunakan di dalamnya. Selanjutnya, nah, ini tentang tugas teori hukum, ajaran hukum, menganalisa hukum, dan selanjutnya. Kemudian analisa hukum. Nah, analisa hukum ini hal yang sangat menentukan, yaitu menganalisa hukum sebagai bidang tugas teori hukum, terutama tentang konsep-konsep yang ditentukan dalam dogmatik hukum. Kekasan dalam menganalisa hukum ini sebagai bidang tugas teori hukum dalam rangka menganalisa konsep-konsep hukum yang dibanding dengan dogmatik hukum ialah penekanan pada pendekatan interdisipliner dan irrealisme dan selanjutnya. Nah, intinya di dalam membuat karya ilmiah tentunya harus ada isu hukumnya, ya, di mana isu hukum ini merupakan hal yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah atau membuat tulisan ilmiah. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada Bu, saya mau bertanya Bu. Baik, silakan. Nah ini Bu, tadi kan ada bicara tentang isu hukum, gitu kan Bu? Baik. Jadi sebenarnya isu hukum itu seperti apa Bu? Bagaimana dia? Terima kasih Ananda Yuda. Isu hukum itu sebenarnya adalah hal yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Tanpa ada isu, kita tidak bisa menulisnya. Nah, apa itu isu hukum? Isu hukum itu tadi saya sudah menjelaskan menurut beberapa sarjana. Nah, di samping Ananda berpedoman tentang penyampaian daripada beberapa sarjana yang Ibu uraikan tadi, ada baiknya pemahaman ini saya perkuat dengan kesimpulan kita bahwa isu hukum itu adalah mengenai ketentuan hukum yang ada di dalam masyarakat, ya. Nah, ketika ada menemukan beberapa ketentuan hukum dalam masyarakat, maka Ananda bisa menarik kesimpulan apa yang harus Ananda tulis dalam tulisan penelitian Anda, ya, yaitu untuk dapat merumuskan masalah atau isu hukum dengan tepat dilakukan pemahaman dengan baik, ya, mengenai pengertian ilmu hukum itu sendiri. Apa ilmu hukum itu sendiri? Ya, ilmu hukum itu seperti mana Ibu uraikan tadi berdasarkan beberapa sarjana juga. Namun saya membatasi dan menyimpulkan di pertemuan ini bahwa ilmu hukum itu adalah suatu ilmu kumpulan dari aturan hukum yang isinya adalah perintah dan larangan. Nah, ketika perintah dan larangan itu dilanggar, maka ada sanksi. Ini aja kita perkuat. Nah, sehingga pemahaman untuk menarik kesimpulan di masyarakat tentang isu hukum, maka kita bisa mengambil beberapa tema daripada gejala atau dogmatik hukum yang ada di dalam masyarakat itu, yaitu
mengenai atau berkaitan dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, yaitu masalah dogmatik hukum, filsafat hukum, dan teori hukum. Bisa dipahami, Nak? Saya kira itu saja. Bisa Bu, bisa Bu, bisa Bu. Baik, terima kasih atas pertemuan kita di siang ini. Semoga bermanfaat dan Ananda bisa memacu untuk menulis beberapa artikel ataupun karya ilmiah Anda. Mulailah dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.